Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam lah berlalu. Ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Firman Tuhan kali ini masih membahas kitab Yosua, khususnya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 1 dan ayat yang kedua saja, yang berkata, "Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Haleluya. Saudara-saudara, sebagaimana kita sudah bahas di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana kegentaran atas orang Israel ini terjadi di antara bangsa-bangsa Kanaan, tak terkecuali kota Yeriko. Karena kegentaran itulah, makanya kota Yeriko ditutup sedemikian rupa, tidak ada orang yang bisa masuk dan keluar. Nah, secara matematika, kota Yeriko sebenarnya sudah bisa ditaklukkan. Hanya menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menaklukkannya itu? Nah, di dalam pasal yang ke-6 ini diceritakan bagaimana Yosua memimpin orang Israel untuk menaklukkan kota Yeriko. Ketika Allah meminta Yosua untuk memimpin orang Israel untuk menaklukkan kota Yeriko, maka ia juga akan memberitahukan caranya bagaimana menaklukkan kota itu. Mengingat kota Yeriko bukanlah kota yang mudah untuk ditaklukkan. Saudara-saudara, benteng kota Yeriko itu sendiri tingginya kurang lebih 14 meter dan lebarnya 6 meter. Dan orang-orang di sekitar Kanaan meyakini bahwa yang menjaga benteng daripada kota Yeriko adalah dewa-dewa mereka atau ilah-ilah mereka. Jadi saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kota Yeriko atau berhasil merobohkan kota Yeriko. Karena apa? Selain tinggi dan tebal, tetapi juga dijaga oleh dewa-dewa orang-orang Kanaan. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Yosua dan orang-orang Israel. Secara kasat mata, peperangan ini memang antara orang Israel dan orang-orang Kanaan. Tetapi secara spiritual, peperangan ini sesungguhnya antara Allah Yehova Elohim dan Allah-Allahnya orang Kanaan. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan memerintahkan Yosua agar di dalam peperangan ini tidak menggunakan caranya dia, melainkan menggunakan caranya Allah. Di ayat yang kedua saudaraku, Tuhan sudah mengatakan kepada Yosua bahwa kota Yeriko akan diserahkan ke dalam tangannya. Raja bahkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa akan diserahkan kepada Yosua. Namun demikian, Yosua tidak boleh berperang menggunakan caranya sendiri. Ini mau mengajarkan apa saudara-saudara? Mau mengajarkan bagaimana ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melayani dia, memanggil seseorang untuk tugas-tugas yang Allah mau kerjakan, Allah sendirilah yang akan memberitahu caranya, Allah sendiri yang akan memberitahu jalannya mesti bagaimana. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah untuk melayani atau untuk melakukan hal-hal yang penting
atau tugas-tugas yang penting atau sebuah pekerjaan yang berdimensi ilahi, saudara-saudara, saya percaya Tuhan akan menyertai kita dan bahkan akan menolong kita untuk bagaimana caranya melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, secara khusus berkaitan dengan peperangan antara orang Israel dan Yeriko ini, saudara-saudara, Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana bangsa itu diminta untuk mengelilingi kota Yeriko setiap hari 1 kali putaran selama 6 hari lamanya. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Dan pada hari ke-7 itu para imam yang sudah ditugaskan untuk membawa sangkakala dari tanduk domba akan membunyikan sangkakala sedemikian rupa, dan seluruh orang Israel yang telah mengelilingi kota itu diminta untuk bersorak-sorai. Lalu tembok itu akan runtuh, dan pada saat itulah orang-orang Israel diperintahkan untuk memanjat tembok itu dan masuk ke kota Yeriko untuk menaklukkannya. Saudara-saudara, dalam strategi perang yang selama ini dipahami oleh Yosua, tentu Yosua paham bagaimana dia harus berperang karena selama ini dia sudah melakukan peperangan-peperangan itu ketika mendampingi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Allah ini tentu tidaklah masuk akal. Bagaimana peperangan melawan kota Yeriko yang begitu kokoh, orang-orang yang di dalamnya yang mungkin adalah orang-orang yang hebat dengan senjata yang lengkap, dapat diselesaikan dengan cara berputar-putar, ya lalu kemudian meneriakkan suara nyaring, dan hanya itu saja yang dilakukan. Ini jelas-jelas tidak masuk akal, saudaraku. Tetapi sekalipun hal ini dianggap tidak masuk akal, Yosua tetap melakukannya sebab Yosua sadar betul bahwa peperangan yang dia jalani bersama dengan orang Israel ini sebenarnya bukanlah perang mereka, melainkan ini adalah perangnya Yehova, perangnya Allah terhadap ilah-ilah lain, dewa-dewa lain, sesembahan orang-orang Kanaan dan sekitarnya. Semua ini untuk menunjukkan bahwa supaya bangsa-bangsa tahu bahwa di Israel ada Allah yang hidup, ada Allah yang berkuasa, dan ada Allah yang kudus dan Allah yang benar. Jadi peperangan ini tidak semata-mata mau menaklukkan kota Yeriko, tetapi juga memberitakan bahwa di Israel ada Allah yang hidup. Nah, bila hal ini kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, Tuhan seringkali memerintahkan kita untuk kita melakukan sesuatu dalam tugas-tugas yang kita jalani. Entah kita sebagai kepala rumah tangga, entah kita sebagai seorang bisnismen, seorang pedagang, seorang karyawan, atau seorang pelayan Tuhan sekalipun. Yang harus selalu kita ingat adalah bahwa Tuhan memberikan perintah, maka Tuhan juga pasti akan menyertai kita. Bahkan dia akan memberitahukan jalan-jalan yang harus kita lakukan, cara-cara yang harus kita kerjakan. Sama seperti ketika Tuhan memerintahkan orang-orang percaya untuk pergi memberitakan Injil, Tuhan katakan apa? Ingat, aku menyertai kamu sampai akhir kesudahan zaman. Itu artinya apa? Bahwa perintah Tuhan selalu diimbangi dengan apa? Penyertaannya atas diri kita. Dengan kata lain, kita tidak melakukan tugas itu sendirian, sebab Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Tugas kita adalah mentaati Dia sepenuhnya. Melalui Yosua pasal yang ke-6 ini, saudara-saudara, kita diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat total kepada Allah tanpa negosiasi. Hal ini tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Allah, percaya yang penuh kepada Allah. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang imannya goncang ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi pergumulan-pergumulan, antara percaya dan tidak, antara mau tetap ikut Tuhan dengan segala kehendaknya, tetapi faktanya hidup sulit, hidup susah, lalu ada penawaran-penawaran lain dari dunia ini yang mungkin bisa menolong, kita mulai goyah, saudara. Dan sering karena hal itu kemudian meninggalkan Tuhan. Dan dari Yosua pasal 6 ini kita juga belajar bagaimana keberhasilan itu diberikan oleh Allah, dipercayakan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau kita ngomong sukses, ngomong keberhasilan,
Ingatlah bahwa itu tidak semata-mata kita yang mengerjakan. Harus selalu ingat bahwa Tuhan terlebih dahulu mengerjakannya buat saudara dan saya, dan saudara diminta untuk melakukan bagian saudara seolah-olah saudaralah yang berhasil melakukannya, padahal itu dikerjakan oleh Allah. Apa yang dilakukan Allah ini semata-mata saudara-saudara ingin menunjukkan kebapaannya terhadap kita. Sebagai Bapa yang baik saudara-saudara, Dia memberikan muka kepada kita, Dia memberikan semangat kepada kita, tidak ingin menjatuhkan mental kita. Padahal di dalam pergumulan itu, Dialah yang menyelesaikannya bagi kita, Dialah yang menolong kita. Namun Dia meminta kita untuk melakukannya, supaya melatih mental kita menjadi pemenang. Supaya lewat semua itu kita boleh menjadi saksi bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara, biarlah melalui pelajaran dari Yosua pasal yang ke-6 ini, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkemenangan. Dan mari kita menjadi anak-anak yang taat penuh kepada Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak mampu tetapi Engkau mampukan. Kami tidak sanggup, Engkau sanggupkan. Kami lemah, Engkau kuatkan. Bahkan di dalam peperangan-peperangan hidup kami, dalam menghadapi hidup ini, pergumulan ini, Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Tinggal kami yang menjalaninya dan memperoleh kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa itu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sapa Jemaat kali ini sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi cahaya penuh kasih tetap melindungiku. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku.